Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fisik, spread your wings and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten tahun 2020 untuk soal nomor 6. Ayo, pintar belajar fisika. Let's be smart to learn physics. Go. Soal OSNK Fisika SMA tahun 2020 nomor 6. Sebuah partikel bermasa M kecil meluncur di atas sebuah lengkungan logam licin ABC. Titik B adalah titik terendah lintasan yang berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jarinya adalah R. Lihat gambar. Selama partikel meluncur pada lengkungan, dua buah gaya F1 dan F2 bekerja pada partikel. Diketahui besar kedua gaya konstan arah F1 selalu menyinggung lengkungannya, kemudian sedangkan arah F2 konstan membentuk sudut beta terhadap garis horizontal. Jika partikel dilepaskan dari titik A dan percepatan gravitasinya adalah G, tentukan titik 2, dan ini adalah sebagai lukisannya untuk bidang lengkungan ABC. Dari A dilepaskan, kemudian pada suatu titik tertentu sebelum mencapai B, ada gaya yang bekerja adalah F1 dan F2 terhadap horizontalnya membentuk sudut beta. F1 adalah gaya garis singgungnya yang selalu menyinggung lintasan lengkungannya. Dan jari-jarinya untuk lengkungan tadi adalah R. Pusat daripada lengkungan adalah O, dan yang ditanyakan di sini adalah A. Usaha total oleh gaya F1 dan F2 ketika partikel sampai di titik B. Nyatakan jawaban Anda dalam F1, F2, R, dan beta. B. Besar gaya kontak antara massa M kecil dengan lengkungan di titik B. Nyatakan jawaban Anda dalam F1, F2, R, M, G, dan beta. C. Besar gaya F2 jika laju partikel di titik C sama dengan 0. Nyatakan jawaban Anda dalam F1 dan beta. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 6 ini. Kita lihat kembali lengkungan bidang melengkung ABC-nya di sini. Yang ditanyakan adalah A. Usaha total oleh gaya F1 dan F2 ketika partikel ke titik B. Nyatakan jawabannya adalah dalam F1, F2, R, dan beta. Nah, dari gambar yang sudah dapat kita lihat di sini, bahwa pada titik tertentu tadi ada dua gaya F1 dan F2. Jadi sudah dinyatakan F1 adalah sebagai gaya yang bekerja pada lengkungan, lintasan lengkungannya, dan kemudian selalu menyinggung lengkungannya. Dan untuk F2-nya adalah membentuk sudut beta terhadap horizontal. Nah, O dan A kita saling hubungkan, dan kemudian O dan posisi partikel tersebut kita tarik garis, maka kita dapatkan arah R capil, dan kemudian untuk yang kita teruskan dari lintasan melengkungnya, kita dapatkan theta
capil, di mana R capil adalah menyatakan arah radial atau arah putarannya, sedangkan untuk theta capil menyatakan arah singgung lintasannya. Dalam sistem koordinat R capil, theta capil, maka F1 sama dengan F1 R capil, F2-nya adalah sama dengan min F2 cos theta min beta kali R capil plus F2 sin theta min beta R capil. Usaha oleh gaya F1 dan F2 adalah W sama dengan integral dari F1 plus F2 dr capil, di mana dr capil itu adalah sama dengan R d theta, sehingga W sama dengan R dalam batas integral 0 sampai theta min F1 plus F2 sin theta min beta d theta, sama dengan R dalam kurung min theta F1 plus F2 cos beta min cos theta min beta dalam kurung. Nah, ketika partikel sampai di titik B, theta-nya sama dengan pi per 2. Sudah cukup jelas, berarti telah mencapai 1/4 lingkarannya. Maka sudutnya adalah pi per 2 radian atau sama dengan 90 derajat. Maka WAB sama dengan R kali min pi per 2 F1 plus F2 cos beta min sin beta. Kemudian yang B, besar gaya kontak antara massa M kecil dengan lengkungan di titik B dalam F1, F2, R, M kecil, G, dan beta. Kita tinjau gerak partikel tersebut dari A ke B. Maka delta K plus delta U sama dengan WAB. Ini adalah besarnya usaha yang dilakukan dari A ke B. Delta K-nya adalah setengah MVB kuadrat, delta U-nya adalah MGR. Jadi setengah MVB kuadrat min MGR sama dengan WAB-nya adalah R kali min pi per 2 F1 plus F2 cos beta min sin beta. Kita dapatkan setengah MVB kuadrat sama dengan R kali min pi per 2 F1 plus F2 cos beta min sin beta plus MGR. Jadi setengah MV kuadrat atau setengah MVB kuadrat ini sama dengan R kali MG min pi per 2 F1 plus F2 cos beta min sin beta. Sehingga kita peroleh di sini VB kuadratnya sama dengan 2R per M kali MG min pi per 2 F1 plus F2 cos beta min sin beta. Kemudian kita tinjau untuk benda saat di titik B selanjutnya. Coba perhatikan pada gambarnya di sini, yaitu berada pada titik B, di paling bawah ada gaya bekerja adalah F1, kemudian ada gaya bekerja F2 terhadap horizontalnya membentuk sudut beta, dan kemudian benda memiliki gaya berat besar M kali G, dan selanjutnya bidang lengkungan dB akan memberikan gaya normal pada partikel sebesar N. F2 kita uraikan ke arah sumbu Y menghasilkan F2 sin beta, dan jika diuraikan ke arah sumbu X maka kita dapatkan F2-nya adalah F2 cos beta. Gerak rotasi berlaku N plus F2 sin beta min M kali G sama dengan MV kuadrat B per R. Ini adalah perumusan dari gaya sentripetal. Pada
benda ini atau pada sistem ini bekerja ada 3 buah gaya, yaitu N, F2 sin beta, dan mg. Maka gaya kontak di titik B adalah N besar plus F2 sin beta min mg sama dengan M2R per M kali mg min P per 2 F1 plus F2 cos beta min sin beta dibagi R. Nah, jadi M untuk M ini yang di sini dikalikan 2R per M ini saling meniadakan, dan R juga saling meniadakan dengan yang di bawahnya, sehingga N plus F2 sin beta min mg menjadi sama dengan 2 mg min P kali F1 plus 2 F2 kali cos beta min sin beta. Nah, yang akan kita cari di sini adalah besarnya N, gaya kontaknya atau gaya normalnya bidang tersebut yang diberikan kepada partikel yang letaknya pada satu adalah di titik B. N plus F2 sin beta min mg sama dengan 2 mg min F1 kali P plus 2 F2 cos beta min 2F2 sin beta. Dan selanjutnya N sama dengan 3 mg min P F1 plus 2 F2 cos beta min 3 F2 sin beta. Maka N sama dengan 3 mg min P F1 plus F2 kali 2 cos beta min 3 sin beta. Jadi besarnya gaya kontak antara massa partikel M dengan lengkungan di titik B dinyatakan dalam F1, F2, R, M, G, dan beta adalah N sama dengan 3 mg min P F1 plus F2 kali 2 cos beta min 3 sin beta. Yang C, besar gaya F2 jika laju partikel di titik C sama dengan 0, nyatakan jawaban dalam F1 dan beta. Besar gaya F2 ketika partikel sampai di titik C, tetanya berarti sama dengan P radian, mencapai 180 derajat. Agar laju partikel saat di titik C sama dengan 0 adalah V sama dengan R kali min theta F1 plus F2 kali cos beta min cos theta min beta. Maka VAC sama dengan R kali min P F1 plus F2 cos beta min cos P min beta. 0 sama dengan min F1 kali P plus F2 cos beta plus cos beta. Sehingga kita peroleh di sini pindah ruas ke arah kiri untuk Pf1-nya, yaitu Pf1 sama dengan 2Pf cos beta, maka besarnya F2 adalah Pf1 per 2 cos beta. Jadi besar gaya F2 ketika partikel sampai di titik C, tetanya sama dengan P radian. Agar laju partikel saat di C adalah 0 adalah F2 sama dengan Pf1 per 2 cos beta. Demikian strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika SMA tingkat Kabupaten soal nomor 6 tahun 2020. Semoga dapat membantu Anda di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi Olimpiade Fisika SMA tingkat Kabupaten untuk yang akan datang. Salam fisika, bentangkan sayapmu, and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.